Pernahkah kamu mencium bau amis ikan asin yang begitu tajam menempel di pakaian? Buat Asri kecil, bau itu bukan hanya sekadar bau, tapi juga julukan, ejekan, bahkan tembok yang memisahkannya dari mimpi. Di sudut pasar ikan kecil di Cirebon, Asri membantu ibunya menata ikan asin. Tangannya basah garam, bajunya selalu bau laut yang kering diterik matahari. Teman-temannya di sekolah sering menutup hidung, tertawa diam-diam saat Asri lewat di lorong kelas dengan seragam bolong penuh tambalan. Tapi di balik baunya, ada satu mimpi kecil yang Asri simpan rapat. Suatu hari, ia ingin membuktikan masa depannya tak akan berbau amis selamanya. Inilah yang membuat cerita Asri begitu layak untuk kamu simak sampai akhir. Karena di balik ikan asin dan hinaan itu, tersimpan percikan mimpi yang kelak terbang menembus negeri asing. Asri lahir dari keluarga yang hidupnya tak pernah jauh dari bau asin garam. Ayahnya sopir bak terbuka yang saban pagi berangkat sebelum subuh, sementara ibunya berdiri di antara tumpukan ikan asin yang dijemur di pinggir jalan pasar. Setiap sen yang didapat nyaris tak pernah cukup untuk seragam baru, apalagi buku tambahan. Di sekolah, Asri duduk di bangku pojok, jarang bersuara, tapi matanya tajam menyimak papan tulis. Kalau ada guru bertanya, dialah yang paling cepat mengangkat tangan, meski sering diiringi bisik-bisik. Percuma pinter, tetap bau amis. Bu Ratna, guru kimianya diam-diam memperhatikan. Di balik bau asin yang menempel, Bu Ratna melihat ada otak encer yang bisa meledak jadi prestasi. Asri tak tahu, setiap hari di ruang guru, Bu Ratna sering membicarakan anak bau amis itu ke guru lain. Kita harus bantu dia, bisik Bu Ratna. Suatu hari, di depan gerbang sekolah, Asri mendengar tawa keras teman-temannya. Mereka membongkar tas Asri, menghamburkan buku-bukunya ke tanah, lalu mengejek. Ini buku bau ikan asin. Asri diam, memunguti buku-buku sambil menahan air mata. Di rumah, ia tak pernah berani bercerita pada ibu. Baginya, cukup ibu yang sudah capek mengusir lalat di lapak ikan asin. Malamnya, di antara bau asin yang menempel di lantai rumah kayu reyot, Asri menatap lembaran kimia. Rumus-rumus yang ditulisnya di kertas bekas pembungkus ikan, hinaan itu bukan lagi membuatnya hancur, justru membakar tekad di dada kecilnya. Jika orang lain menutup hidung saat mencium bau ikan, maka Asri berjanji, suatu hari, dunia akan mencium namanya dengan bangga. Bu Ratna tahu, Asri tak punya apa-apa kecuali tekad. Maka diam-diam, ia mendaftarkan Asri ke Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Di hari pengumuman, Asri menang. Nama anak bau ikan asin itu berdiri sejajar dengan anak-anak orang kaya, bersepatu mengkilap. Kabar kemenangan Asri membuat satu pasar heboh. Ibunya yang dulu sering malu kalau Asri pulang bau amis, kini berdiri di lapak sambil bercerita ke pelanggan. Asri menang lomba sains. Kemenangan itu jadi batu loncatan. Surat beasiswa datang. Asri tak tahu cara naik pesawat, tak pernah membayangkan punya paspor. Tapi bau asin di bajunya seolah jadi tiket terbang yang mengantar mimpinya menjauh dari pasar. Tiket pesawat itu seperti tiket masuk ke dunia lain. Asri, anak pasar ikan Cirebon, kini duduk di kabin pesawat menuju negeri yang hanya ia baca di buku. Australia. Ketika roda pesawat menjejak bandara asing, Asri teringat bau asin yang menempel di masa kecilnya. Namun di negeri orang, ia harus menghadapi bau baru, bau kesepian. Bahasa Inggrisnya popasen, makan sehari-hari harus hemat, kadang hanya roti sisa kantin. Di kelas, ia sering merasa kerdil di antara teman-teman berseragam rapi, gadget canggih, dan laptop mahal. Di kamarnya yang sempit, Asri sering menatap atap sambil membisikkan doa untuk ibu di pasar ikan. Ia menangis diam-diam, tapi air mata itu jatuh di atas buku catatan, bukan di atas mimpi. Tekanan datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Mampukah aku, anak bau asin, lulus di negeri orang? Tapi Asri tahu satu hal. Mundur berarti memalukan ibunya. Ia harus pulang membawa nama harum, bukan bau ikan asin lagi. Saat terjepit dan hampir putus asa, Asri menemukan pelita kecil. Ia mengingat pesan Bu Ratna dulu, ilmu itu cahaya, gelapmu akan sirna kalau kau terus pegang cahaya. Asri mulai bergabung dengan komunitas pelajar Indonesia, mengajar adik-adik TKI belajar sains di akhir pekan. Dari situ, ia merasa ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga tangga untuk orang lain. Semester demi semester IPK-nya stabil, beasiswa lanjut, dan namanya mulai dikenal dosen. Suatu sore, di kafe kampus, profesornya mendekat, menepuk bahu Asri. One day, you should teach here, Asri. Kata-kata itu menetes ke dada Asri, membasuh bau asin yang dulu sering menghantuinya. Ia pulang ke asrama,
Menatap langit malam Sydney, membisik ibu. Bau ikanmu sudah berubah jadi harum mimpi. Beberapa tahun berlalu, Asri, anak penjual ikan asin, kini berdiri di podium wisuda universitas top di Australia. Jas akademiknya gagah membungkus mimpi yang dulu berbau garam. Saat namanya dipanggil, Asri menunduk, menahan air mata yang jatuh membasahi toga. Dari kejauhan, ibunya duduk di kursi tamu, mengenakan kebaya sederhana, menatap bangga. Di pundaknya masih menempel bau ikan asin pasar Cirebon, tapi di dada kirinya tertempel nama Asri, nama anak yang dulu ditertawakan karena amis. Hari itu, bau ikan berubah jadi harum nama. Asri tak langsung pulang. Ia melamar jadi pengajar di universitas yang sama, diterima. Anak pasar ikan Cirebon kini berdiri di depan kelas internasional, menulis rumus di papan tulis putih, memperkenalkan mimpinya pada generasi baru. Setelah bertahan-tahan mengajar, Asri selalu membuka kelas dengan satu cerita. Saya ini anak bau ikan asin dari Cirebon. Mahasiswanya tertawa kecil. Tak menyangka, dosen muda bersuara lembut itu pernah berjualan di pasar becek. Tapi disitulah Asri menanamkan satu pesan. Bau hidupmu hari ini bukan cap selamanya, asal kamu tetap jalan. Banyak yang memotret Asri diam-diam, mengunggah ceritanya ke media sosial, membuat ribuan orang terinspirasi. Ibu di pasar ikan masih berjualan. Bau asin tetap menempel di tangannya. Tapi kini, di ujung bau garam itu, ada harum nama anaknya yang sampai ke Australia. Setiap Asri menutup laptop di ruang dosennya, ia menatap foto ibunya di lapak pasar. Dalam hatinya ia berbisik, "Ibu, maaf aku tak bisa sering pulang, tapi aku janji, bau ikanmu selamanya harum di kepalaku." Pertama, jangan pernah remehkan bau keringat orang tua. Disitulah doa paling harum ditanam. Kedua, hinaan bisa jadi pupuk mimpi jika kau tidak membusukkannya di hati. Ketiga, guru yang melihatmu lebih dari sekadar rapor adalah jembatan tak ternilai. Keempat, bau amis masa lalu tak akan menempel selamanya jika kau mau basuh dengan ilmu. Kelima, jangan takut mimpi terbang terlalu jauh. Bahkan ikan asin bisa mengantar anaknya ke podium di negeri seberang. Semoga dari bau pasar, sekolah bolong, hingga ruang kuliah di Australia ini, kisah Asri bisa membuka mata kita bahwa masa depan bukan tentang wangi parfum mahal, tapi aroma tekad yang terus menyala. Begitulah kisah Asri, anak bau ikan asin yang kini harum di ruang akademik dunia. Dari pasar becek di Cirebon, ia membuktikan, jika niatmu kuat, tak ada yang bisa menghalangi jalanmu. Jadi, apapun bau hidupmu hari ini, jangan biarkan orang lain yang menentukan harum masa depanmu. Kalau kamu suka cerita seperti ini, bantu kami sebarkan kisah sederhana ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol subscribe, tinggalkan komentar apa pelajaran yang kamu ambil, dan bagikan ke sahabatmu. Di balik kisah kecil, selalu ada mimpi besar. Sampai jumpa di cerita dari balik kisah berikutnya. Jangan lupa, tetap berjuang, tetap belajar, dan tetap percaya pada mimpi.